Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi Shalom. Saya bersuka cita hari ini karena ini bulan yang kedua di tahun yang baru, tapi kita sudah melihat kebaikan Tuhan. Seperti tema bulan ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu tentang kebaikannya Tuhan. Kita melihat gereja ini hampir selesai renovasi aja, itu sudah kebaikan dari Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita sama-sama bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal-hal kecil yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Untuk bahkan setiap masalah, setiap sakit penyakit yang ada saat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah ya Bapa, hati kami boleh tetap terus menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Hati kami boleh tetap terus bersuka cita karena Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk menaikkan doa-doa kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah ya Bapa, hadirat-Mu ada untuk setiap kami, baik yang di gereja maupun yang melalui online. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kehidupan kita adalah bukti dari kasih-Nya Tuhan. Amin. Haleluya. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya amin kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Katakan sekali lagi, betapa besarnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidup kami dipenuhi kemuliaan-Mu, yes. Indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Katakan indahnya
kita indah? Amin. Saya percaya sekalipun kita ada yang sakit, sekalipun kita punya masalah, tapi Alkitab pun mengatakan naikkanlah doa kita dengan penuh ucapan syukur. Kita tetap mau bersyukur karena kasihnya Tuhan besar. Dan saat ini kita percaya Roh Kudus akan hadir memenuhi bait-Nya Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, amin. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk Roh Kudus boleh bekerja, supaya Tuhan boleh melihat iman kita yang kita naikkan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya Yesus. Kami percaya perkara ajaib akan terjadi Tuhan. Kami percaya mujizat akan terjadi. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Engkau hadir saat ini. Yes, Kau mengalir di bait-Mu, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yes, kami percaya Engkau bekerja Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib akan terjadi. Kami percaya mujizat akan terjadi Tuhan, karena Roh Allah sedang bekerja. Sebab tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Bapak Ibu. Naikkan setiap doamu di hadapan Tuhan. Naikkan setiap kerinduanmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia mendengar dan Dia tidak akan tinggal diam. Tuhan, kami percaya mujizat akan terjadi dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Berapa banyak yang rindu untuk memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, di gereja ataupun di tempat Bapak Ibu berada hari ini, tanpa rasa malu, dengan sungguh-sungguh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Amin, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan melihat kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dan percaya Tuhan itu baik sekarang dan selama-lamanya, katakan puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Kalau banyak orang menyanyi buat dirinya sendiri. Mereka nyanyi karena mungkin suka nyanyi atau mungkin punya bakat menyanyi, melatih. Siapa tahu nanti diundang masuk dapur rekaman. Ada orang nyanyi mungkin karena memang suka menyanyi Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu hanya buat diri sendiri. Ada orang yang punya talenta dan akhirnya menjadi artis, menjadi penyanyi terkenal. Dan setiap dia nyanyi, banyak orang yang mendengarkan, banyak orang yang mau ikut menonton konsernya. Dia menyanyi buat orang lain Bapak Ibu Saudara. Itulah dunia. Tetapi kita anak Tuhan, kalau kita nyanyi bukan buat diri kita sendiri. Kita nyanyi bukan buat orang, tapi kita nyanyi buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa pemazmur atau penulis kitab Mazmur ini mengatakan bahwa aku mau menyanyi untuk Tuhan? Apakah karena dia punya suara yang bagus? Apakah hatinya sedang gembira? Tidak selalu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada kuasa dalam pujian bagi nama Tuhan. Ada amin? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pemazmur ini di dalam kehidupannya mengenal akan Tuhan. Sama seperti kita. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kehidupan pengenalan akan Tuhan itu harus bertumbuh. Katakan, saya mau bertumbuh. Tema kita tahun lalu dan sampai sekarang adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Di bulan Januari hidup kita bagaimana agar disukai oleh Allah. Dan kita akan masuk dalam tema yang baru, yaitu marilah kita nyanyikan akan kebaikan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita harus bertumbuh, saudara yang dikasih Tuhan. Semua manusia tidak ada yang langsung besar. Semua manusia lahir dari bayi dan dia tidak bisa berjalan, tidak bisa makan, tidak bisa berpikir apapun. Hanya mungkin bisa menangis Bapak Ibu Saudara, bayi yang baru lahir. Dan semua sudah kita lewati. Ada amin? Apa masih ada yang bayi hari ini? Enggak ada ya, semua sudah besar. Lalu apa yang terjadi? Ketika bayi itu mulai diberi makanan, dia bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan kerohanian kita sebagai anak Tuhan. Kalau kehidupan kita sudah diberi makan rohani, diberkati oleh Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita mengerti dari pengalaman hidup kita, itu membuat kehidupan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita menjadi lebih kuat di dalam Tuhan.
belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Seorang anak kecil yang belum bisa berjalan, dia akan diangkat oleh orang tuanya untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Tadinya mungkin kita nggak berani atau nggak kuat menghadapi keadaan dunia hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik. Dia melatih kita selangkah demi selangkah, tahap demi tahap, sehingga akhirnya kita menjadi dewasa. Saudara yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dan saudara sudah merasa bagaimana perjalanan yang panjang bersama dengan Tuhan, katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita melihat hari ini bahwa ternyata untuk bertumbuh itu bukan berarti langsung enak. Ya. Untuk bertumbuh itu ada sebuah proses. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di dalam Mazmur 13 ini. Ya. Kalau ayat 6 mengatakan aku mau menyanyi untuk Tuhan, itu adalah pilihan. Tapi keadaan berbeda Bapak Ibu Saudara. Keadaan berbeda dengan pilihan. Apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam Mazmur 13 ayat yang pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Saudara pernah dilupakan orang? Pasti pernah. Enak? Enggak enak. Kesel? Sangat kesel. Kecewa? Kecewa. Kalau dikecewakan satu kali, orang itu minta maaf, ya kita mesti memaafkan, kita bisa gak ingat-ingat lagi. Tapi kalau udah 2 kali dilupakan, kalau sudah 3 kali dilupakan, kalau artinya terus menerus dilupakan, itu kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Rasanya sulit untuk bisa mengampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat kehidupan Daud. Daud bisa berkata di hadapan Tuhan. Dia bukan sedang marah sama Tuhan, tapi dia sedang menyatakan imannya yang bersepakat dengan Tuhan. Sekalipun dia dilupakan oleh Tuhan, terus menerus. Sekalipun dikatakan berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Banyak orang gak suka menunggu. Kalau berdoa ingin segera dijawab. Kalau gak dijawab marah sama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, lihat apa yang terjadi keadaan daripada kehidupan Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Saudara, apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah kecemasan. Aduh, khawatir saya sakit bisa sembuh gak ya? Aduh, perusahaan saya bekerja ini sekarang sedang krisis, pengurangan karyawan, jangan-jangan saya. Atau mungkin ketika kita melakukan satu kesalahan, atau mungkin kita tidak sebaik orang lain, kita tidak akan mendapatkan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah merasa bahwa saudara pasti bisa mendapatkan kecukupan dalam kehidupan kita. Sebenarnya keadaan kita itu benar-benar terancam. Hari ini bisa ada, besok belum tentu bisa ada Bapak Ibu Saudara. Dan Daud sudah alami itu semua. Dia khawatir. Kenapa? Waktu Daud menjaga kawanan domba di ladang, menjaga ini. Pertama, dia dilupakan oleh keluarganya sendiri. Ketika ada tamu yang istimewa datang ke rumah bapaknya, Daud tidak dipanggil. Daud juga khawatir, waduh, ini domba cuma 3, cuma sedikit. Ini yang datang binatang buas yang ganas Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan dia lari, dombanya akan dimakan. Kalau dia hadapi, dia akan berhadapan dengan singa. Saudara yang kasih Tuhan, yang siap menghadapi singa katakan saya. Puji Tuhan. Ya. Sudah ada yang mengatakan saya, walaupun baru di mulut. Ya, tapi sudah lebih baik. Saudara yang kasih Tuhan, kekhawatiran itu. Ketika bahaya mengancam kehidupan kita. Ketika kita menjadi lemah dan tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita.
kekhawatiran itu datang. Saudara pernah sedih? Pernah. Berapa lama? 1 hari, 1 bulan. Ya. Tapi lihat apa yang dialami oleh Daud. Daud bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku. Ya, dari kecil anak-anak itu kalau berantem sama temen, sama saudara, pengennya dibela, pengennya menang. Makanya dijambak, ditarik, ya, dilakukan supaya apa? Supaya menang. Kalau kalah, nangis. Ya. Soalnya kasih Tuhan, Daud nggak bisa nangis lagi. Musuhnya jauh lebih kuat daripada Daud. Daud gak salah, tapi Daud menghadapi itu semua. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya menceritakan hal ini untuk mengingatkan kepada kita. Kadang-kadang kita terlalu lembek, baru punya persoalan, seolah kita sudah paling menghadapi persoalan yang paling berat. Baru kita susah hati, seolah-olah kita sudah susah seumur hidup kita. Baru ketika kita khawatir seolah-olah kita sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi keadaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, Daud dia menghadapi keadaan yang lebih sulit daripada kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, iman di dalam kehidupan Daud tetap bekerja. Dan saya mau mengajak buat Bapak Ibu Saudara juga, iman di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara bekerja, bertumbuh. Dengan apa? Lihat kebaikan Tuhan. Buatlah mataku bercahaya. Ayat keempat. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya jangan musuhku berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara yang menghadapi pergumulan yang panjang dalam kehidupan ini, kita belajar daripada kehidupan Daud, minta kekuatan daripada Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Katakan amin. Bukan umat yang dikalahkan Bapak Ibu Saudara. Pemenang memang harus berjuang, pemenang memang harus berusaha. Dan berjuang untuk menang itu luar biasa. Harus dengan segenap kekuatan, segenap daya. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Dan perjuangan itu harus terjadi. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah berjuang demi nama Tuhan? Apakah kita sudah berjuang untuk menjaga hati kita, iman percaya kita untuk selalu percaya kepada Tuhan? Ketika mungkin keadaan membuat kita sepertinya seolah-olah kita bisa berbalik dan meninggalkan Tuhan, tetapi kita memilih untuk percaya dan menghadap kepada Tuhan terus menerus. Itu yang namanya bertahan, itu yang namanya berjuang. Kalau orang lain dikecewakan, mereka tidak bisa mengampuni. Tapi kalau kita dikecewakan, kita menyerahkan kekecewaan hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Sehingga lawan kita, musuh kita tidak bisa bersorak-sorak karena mengatakan dia sudah menang atas hidup kita. Saudara mau kalah atau mau menang? Menang. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, dikatakan dalam ayat yang ke-6a, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Daud begitu percaya akan pertolongan Tuhan. Dan dia telah membuktikan, sekalipun dia dilupakan oleh orang tuanya, Tuhan tidak lupa dengan Daud. Tuhan sudah memilih dia di antara saudara-saudaranya yang lain. Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi seorang anak dari keluarga Isai. Dan Bapak Isai, ayah daripada Daud, berpikir yang sulung layak untuk menjadi raja menggantikan Saul. Kalau tidak yang sulung yang kedua, kalau tidak yang kedua yang ketiga. Bapak Ibu tahu berapa saudara dari Daud? 6. Yusuf anak ke-7. Jadi
Yang satu susah, terlalu tinggi, terlalu bagus, terlalu memenuhi kriteria untuk menjadi seorang raja, Bapak Ibu Saudara. Ini saingan berat buat Daud. Pertama apa? Kakak nomor pertama, punya postur yang bagus, punya kemampuan yang luar biasa. Bagaimana mungkin Daud bisa mengalahkan atau bisa dipilih? Saudara, ibaratnya lagi ngantri makanan kesukaan Bapak Ibu Saudara, dan kalau lagi resepsi itu makanya saya nggak suka kalau resepsi. Kalau kita udah lihat, wah itu udah makin menipis, kita hitung orang di depan kita, nggak dapet ini, nggak dapet. Kenapa? Apalagi kita lihat di depan badannya besar, makannya banyak, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tapi Tuhan sudah memilih Daud. Saudara dan saya juga sudah dipilih oleh Tuhan. Tantangan berat, segala keadaan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pilihlah untuk percaya bahwa Tuhan kita penuh dengan kasih dan setia. Kasih berbicara tentang kebaikan, setia berbicara tentang Tuhan yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Orang yang baca firman Tuhan, orang yang setiap membaca firman Tuhan dan mengaminkan, itu menerima janji daripada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu banyak baca firman Tuhan akan semakin banyak janji Tuhan. Ada amin? Sedikit baca atau tidak baca firman Tuhan, tidak ada janji Tuhan. Sedikit juga janji Tuhan. Sehingga pilihannya mau baca atau enggak. Iblis tahu kalau kita baca firman, maka kita diberkati. Maka kita semakin kuat. Oleh sebab itu iblis membuat kita rintangan. Supaya kita tidak membaca, supaya kita tidak berpuasa, supaya kita tidak melayani Tuhan, supaya kita tidak beribadah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun rintangan yang hari ini membelenggu kehidupan kita untuk mendekat kepada Tuhan, lepaskanlah itu semua dan melangkahlah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Daud bisa berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ini pertanyaan besar Bapak Ibu Saudara. 10 menit, 15 menit saya berbicara dari awal tadi. Gak ada kebaikan yang saya sebutkan. Kesusahan, masalah buat kehidupan Daud. Tapi Daud bisa berkata, aku mau menyanyi karena ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan, bagi orang yang sudah melihat kebaikan Tuhan, maka segala perkara itu menjadi baik adanya. Walaupun dia melihat dia dilupakan, walaupun dia Tuhan tidak mendengar doanya, bahkan terjadi kekhawatiran dalam dirinya, ada kesedihan dalam hatinya, musuhnya selalu menang dalam kehidupan Daud. Tapi Daud bisa berkata, Tuhan baik. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan satu jalan bagi kita untuk kita bertumbuh lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang yang tadinya percaya kepada Tuhan, karena masalah berbalik dan meninggalkan Tuhan. Begitu banyak orang yang sudah melayani Tuhan, karena satu atau sedikit masalah, maka masalah itu membuat dia lari daripada Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Milikilah iman yang kuat di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya selalu melihat kebaikan Tuhan. Karena waktu kita melihat kebaikan Tuhan, apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.
Haleluya, haleluya, sungguh benar Tuhan saat ini Tuhan, apapun situasi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap nyatakan Engkau baik ya Bapa, sangat-sangat teramat baik ya Tuhan. Dan kami mau nyatakan saat ini Tuhan, Engkau baik Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami percaya ya Allah, Engkau akan terus berbuat baik Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Engkau akan berbuat baik Tuhan, dengan cara Tuhan Engkau akan memberkati Tuhan bangsa ini ya Tuhan. Engkau akan memberkati presiden kami, Engkau akan memberkati Tuhan setiap para jajarannya Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu, roh-Mu yang roh-Mu Tuhan yang takut akan Engkau, kami percaya Engkau yang akan turunkan Tuhan ke atas mereka ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan, berikan kami Tuhan hati seperti-Mu Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan, yang memandang Tuhan jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Saat ini Tuhan kami bawa Tuhan, kami percaya Engkau sudah taruh Tuhan setiap nama. Engkau ingatkan kami Tuhan setiap orang Tuhan yang mau Engkau selamatkan saat ini Tuhan. Kami bawa saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan merebut jiwa-jiwa itu Tuhan. Dengan cara apapun Tuhan, rebut jiwa tersebut Tuhan. Bawa mereka Tuhan, selamatkan mereka ya Bapa. Sialalaya solalaya sikialalala. Selamatkan mereka Tuhan. Biarkan mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Biarkan mereka menerima Engkau Tuhan Yesus. Sialalaya sikialalaya bolaya sialalalaya bo. Dan kami percaya laya sikial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 aya bolaya haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami juga menyatakan Engkau baik Tuhan bagi umat-Mu Tuhan, khususnya GSJ Apal Putih Tuhan. Saat ini kami Tuhan, baik kami yang sakit, baik kami yang sehat, kami mau angkat tangan kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Bagi kami yang sakit Tuhan, ini bentuk kami meminta pertolongan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan Tuhan. Bagi kami yang sakit dan kami yang sehat Tuhan, kami mau dukung Tuhan, kami mau dukung Tuhan. Biar teman-teman kami, orang tua kami yang saat ini sedang sakit, Engkau jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau yang akan menyembuhkan, tangan-Mu yang akan melawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kesembuhan terjadi. Kami yang lemah, kami percaya saat ini kekuatan-Mu dilepaskan Tuhan, sehingga kami menjadi kuat. Kami yang sedih Tuhan Engkau hibur, Kau berikan sukacita. Kami yang ada tantangan, rintangan saat ini, kami percaya Engkau yang akan menolong kami melewati itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau akan memberkati ya Bapa setiap pekerjaan kami Tuhan. Engkau akan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan yang saat ini bersekolah, bahkan ada anak-anak kami yang sedang bersekolah, kami percaya roh-Mu Tuhan, hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan ada bagi mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat Tuhan bagi sekolahnya ya Tuhan. Mereka akan menolong Tuhan setiap teman-teman yang memerlukan bantuan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami bawa juga Tuhan bagi gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan buat renovasi Tuhan. Kalau sampai saat ini begitu luar biasa bagi kami, itu semua kami nyatakan berkat kemurahan-Mu saja, anugerah-Mu saja Tuhan bagi gereja kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan tarik Tuhan jiwa-jiwa-Mu Tuhan untuk datang kembali ke sini mengisi setiap bangku-bangku kosong. Bahkan kami akan menambah bangku kosong dan Engkau yang akan isi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan gereja ini akan penuh Tuhan dengan jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi gembala kami Tuhan. Kami tahu Engkau begitu baik di dalam kehidupannya, dan kami percaya perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan akan terus menyertai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan melindungi, menjagai Tuhan bagi gembala kami dan keluarganya ya Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga dijauhkan dari kuasa-kuasa iblis Tuhan yang mencoba menghancurkan keluarga ini. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi tiap kepala-kepala keluarga Tuhan di tempat ini, kiranya kasih-Mu Tuhan mengalir sehingga setiap kepala-kepala keluarga Tuhan akan terus saling mengasihi satu sama lain.
Amin. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan apa yang kami kerjakan Tuhan tidak pernah dilihat sia-sia oleh Engkau Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur sebab merupakan anugerah yang besar Tuhan. Kalau kami para pelayan-Mu Tuhan diperbolehkan izinkan untuk melayani Engkau. Karena itu Tuhan kiranya terus roh kesatuan Tuhan, roh kasih terus Engkau ikatkan Tuhan bagi kami Tuhan. Sehingga kami melayani Engkau dengan satu roh Tuhan. Gak ada roh yang namanya mementingkan diri, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami gak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala sesuatunya Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang layak Tuhan menerima setiap pujian, kemuliaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, doa kami ini mungkin tidak sempurna, tapi kami tahu Engkau pribadi yang sempurna dan Engkau pasti yang akan menyempurnakannya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sambutlah berkat daripada Tuhan dengan hati yang percaya. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus akan menyertai dan menolong kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.